يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الجبال من الوجود سواك عند عيون الحارس الآمنين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رسول الله جاءك به عند الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ما للنبي تدرك قد وضعتنا وللعلوم كأن اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 13. Satu kitab halaman 14, satu kitab halaman 13. Dari bawah sekitar 7 baris, dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syughluka bil qalbi. Wa amma syughluka bil qalbi. Wa amma syughluka bil qalbi. Ya, sekitar kalau yang kitab satu 7 baris dari bawah, yang satu lagi dari sekitar berapa? 8-9 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa amma syughluha bil qalbi wa huwa al-batin limakan al-iradah. Fama ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah fa'athiru ma yabqa 'ala ma yafna. فبان لك أنه إذا اشتغل ظاهرك بالدنيا وباطنك بإرادتها فلا تتيسر لك العبادة حقها. وأما إذا زهدت فيها فتفرقت بظاهرك وباطنك تتيسر لك العبادة بل تعاونك أعضاؤك عليها. يا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Melanjutkan daripada pembahasan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kita sampai dalam ucapan Imam Al-Ghazali wa amma syughluha bil qalbi. Wa amma syughluha, ya. Ini kan kita kemarin membahas tentang masalah dunia, ya. Bahwa salah satu di antara penghalang seseorang beribadah adalah dunia. Dunia adalah penghalang bagi kita untuk kita penuh beribadah. Wa amma syughluha, kenapa katanya? Wa amma syughluha bil qalbi, karena sibuknya kita dengan dunia dengan hati. Hati kita, kalau kita enggak zuhud sama dunia, hati kita akan sibuk mikirin dunia. Wa huwal batin, maka
batin. Jadi batin kita sibuk, dalam tubuh kita sibuk. Jadi kan yang luar kemarin itu yang luar tubuh sudah sibuk, buka toko, tutup toko, pergi ke sono, kejar ke sini, yang ngambil barang, naruh di sini, nganterin. Itu dengan kaki kita, tangan kita sibuk, mata kita sibuk. Mana bisa kan sambil baca Quran kalau lihat lagi jalanan kan? Nggak bisa. Maka udah badan kita sibuk, dalam badan kita juga sibuk, batin. Hati kita yang batin kita tersebut sibuk juga dengan urusan dunia kalau kita nggak zuhud. Kenapa? Limakan iradah. Karena bagian dalam tubuh kita ini, batin kita ini seharusnya sibuknya dengan kemauan-kemauan, ya kan? Dalam kita ini cuma maunya mau ini, mau itu adanya di dalam. Mau ini, mau itu, mau sholat, mau ini, mau bangun, mau tahajud, mau apa, itu jadi sibuknya dalam itu dengan mau ini, mau itu, mau ikhtiar namanya itu. Baru ntar diwujudkan dengan badan, jasad. Maka kalau kita sudah sibuk dalam kita dengan mikirin dunia, kita nggak zuhud tadi itu sama dunia. Maka otomatis dalam kita tuh kepengennya adalah maunya dunia, sibuk. Mau ini, mau itu, nggak kepikiran lagi tuh mau sholat duha, nggak kepikiran lagi nanti mau ini, mau nambah bacaan Al-Quran, mau nambah wirid sholat awabin, lupaan. Kapan mau nyusun wirid sholat awabin, kapan lagi ya, nggak kepikiran karena sibuk, nggak sempat mikirin yang itu. Ya, padahal orang sholat awabin 6 rakaat aja sama seperti ibadah 12 tahun. Sama seperti ibadah 12 tahun. Kalau kita mau dapat pahala yang besar dengan amal yang sedikit, banyak itu di antara ilmu-ilmunya. Di antaranya sholat awabin di antara maghrib sama isya 6 rakaat saja. Itu sama adalna di hadisnya. Adalna sama dengan ibadah 12 tahun penuh. Jadi 12 tahun kalau cuma 6 rakaat. Padahal sholat awabin itu maksimalnya 20. Sholat awabin maksimalnya 20 rakaat. Cuma ini 6 rakaat aja udah cukup. Dan alhamdulillahnya bisa digabung dengan ba'diyah yang duanya. Yang ba'diyah maghrib bisa diniatkan juga awabin. Kecuali ba'diyah maghrib wa awabin Allahu Akbar. Satu sholat, 2 niat. Jadi udah masuk 2 itu ba'diyah, masuk 2 awabin, tinggal tambah 4 aja lagi. Jadi kalau kita mau ngamalin yang 6 ini, awabin ini, yang ba'diyahnya kita niatin awabin juga, tinggal tambah awabin 4 lagi. Udah dapat pahala 12 tahun ibadah. Maka itu begitu mah nggak bakal bisa kepikir nyusunnya, mikirinnya, kapan mulainya. Itu kalau kita sibuk dengan urusan mikirin untung di toko, ya nggak kepikir yang ini, sibuk dia. Fama ruya, ada riwayatnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad. Annahu qol, bersabda Nabi kita Muhammad, yang mananya Allahu a'lam, man ahabba dunyahu adarra akhiratah. Siapa yang cinta sama dunianya akan merusak akhiratnya. Orang yang cinta sama dunia pasti akhiratnya agak kacau gitu kan. Sebaliknya, wa man ahabba akhiratah, kalau yang cinta sama akhiratnya pasti dunianya berantakan dikit gitu. Maksudnya nggak keurus. Nggak, ini urusannya nggak kotak-kotak rumah mulu, dia pengen rumahnya perfect, sempurna. Ini orang yang begitu ya pasti akhiratnya berantakan itu. Ini kalau orang yang urusannya akhirat aja, itu rumah ada bocor masih dikit bocornya, nggak apa-apa, nggak keburu, dia baca Quran, pulang di sini sholat ini nggak keburu, mikir itu. Tapi ntar alhamdulillah nggak terlalu parah gitu kan. Jadi bagi kebaliknya tuh, bagi orang yang cinta sama akhirat, dunianya nggak keurus. Terus apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa'aziru. Maka kalau begitu, berarti kan kalau nggak ini no, kalau nggak no ini. Jadi yang pilih yang mana? Kata Nabi Muhammad, pilihlah, katanya fa'aziru, maka pilihlah yang kekal, yang langgeng, yang nikmat yang langgeng dibanding nikmat yang sementara, ya kan? Itu fa'aziru ma yabqa ala ma yafna. Itu kan kalau orang berakal gitu. Ini kalau minum makan ini ya enak nih makanannya. Kalau yang makan ini doang, nasi putih doang, nggak enak. Makan yang ini, ini makanan enak banget. Tapi habis makan ini di rumah sakit 2 minggu. Kalau makan nasi doang, alhamdulillah bisa jalan-jalan, bisa apa.
ini nikmat sementara, makan enak, nikmat sementara, tapi habis itu parah. Kalau ini makannya nggak enak, tapi sehat. Pilih yang mana? Pilih yang ini aja, yang ini. Ini nikmatnya langgeng. Kalau yang ini nikmatnya sebentar doang, enak di lidah, habis itu sakit. Nah, jadi kita yang berakal gitu pikir. Kita pikir, kita pilih yang mana? Yang nikmat sebentar, apa nikmat yang lama? Fabana laka. Maka kalau begitu jelaslah bagimu, kata Imam Ghazali. Annahu idashtaqala dhahiruka bidunya, kalau badan kita sudah sibuk dengan dunia, wa batinuka, begitu juga batin kita sudah sibuk mikirin dunia, bi iradatiha, dengan mau ini mau itu, mau ini mau itu, fala tatayassaru lakal ibadah haqqaha, maka susah untuk ibadah itu kita mantepin. Untuk ibadah itu kita mantepin susah, yang ada berantakan. Ya, yang fokus dia ke dunia. Kalau dunia rapi, jam segini rapi. Kalau ibadahnya antar dulu gitu jadinya. Wa amma idza zahatta fiha, kalau kita sudah bisa zuhud sama dunia, wa tafarraqta bi dhahirika wa batinika, udah kita lepaskan itu dunia, batinnya sama zahirnya kita udah enggak ngurus dunia lagi. Tatayassara laka ibadah, maka akan mudah kita nyusun kita ibadah kita hari-hari. Ya kan? Contohnya baru nyusun 2 minggu meninggal, alhamdulillah udah rapi ini kan, udah rapi. Tatayassaru akan ibadah. Bal tu'awinuka a'dhauka 'alaiha, bahkan anggota tubuh kita ini yang tadinya sibuk sama dunia kan udah enggak sibuk lagi, bisa bantu kita dalam urusan akhirat. Tu'awinuka a'dhauka 'alaiha. Wal qadruya, pernah diriwayatkan an Salman Al-Farisi, Salman ya, bukan Sulaiman ini ya. Salman Al-Farisi ya. Diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk yang apa? Yang mencari kebenaran. Jadi pergi suatu dia hidup awal di luar Arab, mencari kebenaran, mencari yang mana agama yang benar. Dia sono sini. Dia sudah kemana-mana. Terakhir dia dengar ceramah dari ulama dari kaum Nasoro, katanya nanti ada akhir zaman, nabi terakhir, gitu maknanya. Nabi terakhir, tanda-tandanya begini. Itu direkam sama dia, dia hafal, dia ingat itu. Dia jadi tujuan hidupnya ya. Aku akan mesti cari itu nabi akhir zaman tersebut. Jadi mencari kebenaran, sampai didengar di suatu masa katanya ada yang mengaku nabi di zaman itu, Nabi Muhammad SAW. Dia dengar, sama Farisi dengar dari jauh, bukan di Arab ketika itu, datanglah sama Farisi ke Arab dan dihafal itu apa bukti-bukti Nabi tersebut, akhir zaman tersebut. Diambil dari ceramahnya di kaum Nasara ketika itu. Maka apa di antara tandanya? Nabi Muhammad SAW tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Itu diantaranya. Jadi kalau dikasih hadiah, kita lihat ntar Nabi Muhammad makan. Tapi kalau dibilang ini sedekah, dia kasih sahabat-sahabat yang lain, nggak dimakan. Itu dari tantannya. Terus di antara tantannya juga ada khatamin nubuwah di punggungnya Nabi Muhammad SAW, ada cap penutup kenabian, khatamin nubuwah. Cap penutup kenabian di punggung Nabi Muhammad SAW, ada seperti daging gitu. Ya, ada wangi misik sekali, bercahaya. Gitu. Jadi ada di sini di punggungnya itu tanda khatamun nubuwah. Jadi ada cap, itulah penutup para nabi. Jadi itu dia incer itu, sama Farisi pengen lihat itu. Cuman kan nggak mungkin itu, nggak ada yang berani. Nabi Muhammad itu kalau ada Nabi Muhammad itu, waduh, ngelihat aja itu takut. Jadi gimana caranya nih? Mau lihat ini kan pakai baju terus kan, pakai tutupan terus. Gimana caranya, pengen penasaran, pengen bukti kan? Namanya orang pencari kebenaran kan? Akhirnya suatu saat ketika ada yang meninggal gitu, Nabi Muhammad turun ke kuburan gitu, lagi kesingkap sedikit gitu, kesingkap pakaiannya, kebuka sedikit. Terlihat sama warung Salman Al-Farisi. Langsung dia, ya Rasulullah, ini yang aku cari-cari. Aku kemana-mana nyari ini. An asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
dapat. Akhirnya ditanya, kau bagaimana? Aku budak katanya. Jadi Salman ini pernah ketika dia berkelana tersebut pernah kerampok, bukan kerampok duitnya. Kalau orang zaman dulu kerampok, orang-orangnya dirampok, jadiin budak. Udah dirampok dijual belikan. Jadi budak itu. Salman pernah jadi budak. Itu kamu gimana gitu kan? Mana sabda Rasulullah? Ya, aku di negeri sana teman aku budak. Langsung ditanya siapa sahabat yang mau beli ini? Mereka kan dia. Sayyidina Abu Bakar langsung orang-orang kaya. Sayyidina Abu Bakar dia terus sahabat yang paling kaya di antara. Saya beli berapa pun dibeli bayar berdekain. Akhirnya Sayyid ya apa? Sayyid membeli Sayyid. Jadi sama Faris Sayyidnya kita, Sayyiduna kan? Sayyidina Abu Bakar juga Sayyiduna membeli Sayyiduna. Jadi tuan membeli tuan, tuan membeli tuan. Salman Farisi. Ini Salman Farisi ada besar. Salman minna, Nabi Muhammad Salman minna. Salman dari kita, gitu. Dimasukin ke golongan. Minna ahlul bait. Salman minna, ya. Jadi ini Salman Farisi sahabat ya besar ya, mencari kebenaran sampai udah duduk dah. Ketika dapat udah duduk sama Nabi Muhammad, udah duduk aja udah. Terserah ngapain aja terserah, nurut sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Salman Al Farisi? Diriwayatkan radhiyallahu anhu berkata, Innal abda ya sungguhnya seorang hamba idza zahada fid dunya. Apabila dia zuhud sama dunia, istanara qalbuh, akan bercahaya hatinya. Bil hikmah, akan bercahaya hatinya dengan hikmah. Wa ta'amanat a'dha'uhu, maka anggota tubuhnya akan membantu dirinya fil ibadah, dalam ibadah. Ini kata-kata yang keluar dari ucapan Sayyidina Salman Al Farisi. Fahadi. Wasani, yang kedua, minal amrain, ya kan? Yang kedua maksudnya, yang kemarin kan yang pertama. Yang pertama tadi itu kenapa dunia mesti kita jauh, mesti kita zuhud dengannya, ya. Itu yang pertama sudah kemarin. Yang kedua, alasannya adalah annahu yuksiru qimata amalik wa yu'azzimu qadrahu wa syarafah. Dengan katanya, alasan kedua kenapa kita mesti zuhud dalam pertemuan ibadah. Alasannya, kalau orang yang zuhud itu yuksiru qimata, akan mendongkrak, akan memperbanyak qimata amalik, nilai dari amal ibadah kita akan naik. Dengan orang itu zuhud akan naik nilai amalnya. Wa yu'zim qadrahu, akan besar nilainya. Wa syarafahu, kemuliaannya. Jadi amalnya itu juga. Ini sholat 2 rakaat, ini sholat 2 rakaat, ini orang zuhud, beda nilainya sama orang yang biasa, gitu. Berarti kita orang yang pencari ibadah, ya perlu zuhud, gitu kan? Daripada capek ibadah banyak, ini ibadah singkat aja, apalagi banyak juga, dia udah zuhud banyak juga ibadahnya, nggak kekejar itu. Orang yang begitu nggak kekejar. Ini enggak, dia maunya ibadah singkat tapi pahala bisa juga dengan zuhud, ya kan? Zuhud, apa katanya? Falaqad qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'atani min rajulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah jalla jalaluhu min ibadatil muta'abbid ila min ibadatil muta'abbidin ila akhir ad-dahri abadan sarmada. Ini sabda Nabi yang maknanya Allah alam. 2 rakaat, raka'atani, 2 rakaat min rajulin alim, dari seorang yang alim, tahu fikih, tahu ilmu sah nggak sah sholat dia 2 rakaat. Udah alim, zahid, zuhud lagi sama dunia, dia zuhud. Zahidin qalbuhu khairun, maka 2 rakaat orang ini sebelahnya lagi sholat 2 rakaat lagi. Enggak alim, enggak zuhud. Dia sholatnya sah, cuma nggak ngerti hukum, nggak tahu. Cuma ikut-ikutan aja. Kalau ditanya rukun sholat, nggak tahu. Ini yang batalin sholat, nggak tahu. Ini sholat itu sah apa enggak? Ya gitu deh katanya. Maka nggak zuhud lagi. Itu 2 rakaat yang ini sama-sama 2 rakaat. Ini 2 rakaat ini sabda Nabi yang mana Allah alam, ini lebih baik dan lebih dicintai sama Allah dibanding ibadahnya nih orang, ibadatul muta'abbidin, walaupun dia ibadah ila akhir sepanjang tahun, abadan sarmada, bertahun-tahun. Ini 2 rakaat doang, lebih afdol daripada dia ibadah yang ahli ibadah doang sepanjang tahun.
Bayangin coba, 2 rakaat mengalahkan ibadah tahunan. Gara-gara apa itu bisa diraih? Dengan orang itu alim zuhud. Jadi berarti lebih afdol cari ilmu nih, cari ilmu dulu, ya zuhud, baru ibadah. Ibadah yang wajib-wajib kerjain dulu, apa yang sunnah-sunnah yang mesti-mesti kerjain dulu. Nanti buat nambah ibadah yang lain, pakai modal ini aja nih lebih kenceng nih, kenceng. Alim dulu, alim itu fikih, ya kan, tahu ilmu syarat-syarat sholat ibadah. Baru zuhud. Nah, habis itu dia ibadah. Maka ini akan mendongkrak, bisa ngalahin tuh ibadah yang orang ahli ibadah aja kan ada yang pegang tasbih, pakai ibadah kita apa semuanya, cuman dia nggak mau ilmu, nggak mau majelis ilmu, nggak mau apa, nggak mau tahu ilmu, masa bodoh gitu sama ilmu, maka dia bisa jauh nih jauh ketinggal, capek dia nih sampai sampai wah capek dah sujud ya, masih kalah dengan nih orang alim 2 rakaat aja, bus kalah langsung dia. Jadi kalau tidurnya orang alim, setan kabur ya, dengar ngoroknya orang alim lagi tidur kabur. Tapi kalau orang yang nggak alim lagi ibadah, lagi sholat didatangi sama setan. Jangan lagi tidur, lagi sholat itu setan nyamperin gitu kan. Tapi kalau orang alim, gitu doang, kabur, kabur. Sayyidina Umar kalau jalan di sini, setan tahu nih, Sayyidina Umar jalan di sini kabur, cari jalan lain, mendingan nggak usah jangan amprukan deh, mendingan jangan amprukan sama Sayyidina Umar. Itu kan masyhur kan, nah, Sayyidina Umar. Kalau jalan di sini, wah, jangan deh, jangan jadi gara-gara sama Sayyidina Umar. Jadi 2 rakaat tersebut bisa bernilainya besar. Ya, fa idza kanatil ibadah, maka katanya apabila ibadah tashrafu wa taksur, apabila ibadah bisa jadi banyak, bisa jadi mulia, bidzalika dengan zuhud. Nah, apabila ibadah bisa menjadi besar, bisa jadi nilainya besar dan mulia dengan kita zuhud, maka orang yang mencari ibadah fahaqqun liman talabal ibadah, kita cari ibadah jangan susah-susah, udah nggak perlu capek lagi, ya ada modalnya. Fahaqqun liman talabal ibadah, modalnya zuhud. Zuhud dulu baru ibadah, maka itu akan menyingkat waktunya. Ayazhada, apalagi dia udah zuhud, ibadahnya banyak lagi, udah deh, nggak ada yang bisa ngejar dia di zaman ini. Ayazhada fid dunya, maka dia zuhudlah. Wa yatajarrad anha, maka dia mesti melepaskan diri dari dunia. Fa in qulta, fama makna zuhud? Kalau engkau bertanya, apa sih zuhud itu? Fama makna zuhud fid dunya? Wa ma haqiqatu dzalik? Apa sih hakikatnya zuhud? Ya, itu kita udah ngomong zuhud, apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Ya, Imam Ghazali ya, satu persatu ya digiring ya. Dari sini zuhud itu gimana gitu. Udah kita mau zuhud itu apa? Terus susah banget. Yang mudahnya begini, begini semua dikasih permisalan buat mau kita semangat kan. Ini orang-orang yang zuhud tuh gini. Jadi susunannya rapi ya Imam Ghazali. Apa namanya? Memang niat pengen kita rapi, pengen ini kan kitab Minhajul Abidin ini terakhir dibikin supaya dia mikir orang kok semangat belajarnya makin menurun di akhir-akhir ini. Akhirnya Ihya Ulumuddin yang segitu tebelnya mungkin orang yang semangatnya lemah nggak bakal baca itu Ihya Ulumuddin mah. Dibaca juga 7 tahun nggak khatam ya. Majelisnya seminggu sekali sih ya kan. Seminggu sekali ya. Kalau dibaca Ihya Ulumuddin ini aja mungkin 3 tahun 4 tahun ya khatam. Jadi Imam Ghazali melihat orang lemahnya semangat, melihat orang ini supaya ilmu bisa bermanfaat sama orang awam umumnya, kan jarang orang pelajar yang khusus gitu, maka dikarang di kitab yang tipis. Cuman segini cuman. Nah, kalau Ihya udah tebalnya segini, ada 4 lagi kitabnya. Ya kan udah tebalnya segini, ada 4 jilid lagi kan. Nah, jadi Imam Ghazali memang niat supaya bagaimana orang manfaat gitu. Supaya orang jadi orang, supaya orang benar-benar jadi orang, jangan jadi hewan. Bagaimana? Makanya ini Imam Ghazali apa katanya? Wa alam katanya, fa in qulta fama makna zuhud? Apa sih zuhud itu? Kalau kamu bertanya, zuhud itu apa sih? Apa hakikatnya? Fa'lam, maka ketahuilah. Ana zuhud inda ulama'ina. Zuhud itu menurut ulama kami rahimahumullah, zuhdan ada 2. Zuhud itu ada 2. Zuhdani ada 2. Zuhdun makdur lil abdi wa zuhdun ghairu makdur. Ada 2. Ada zuhud yang kita mampu, ada zuhud yang kita nggak mampu. Kata Imam Ghazali. Zuhud itu ada 2. Ada zuhud yang kita bisa, ada yang zuhud pemberian aja tiba-tiba datang ke darah diri kita. Yaitu zuhud itu
Ada zuhud yang usaha kita, kesannya usaha kita. Allah kasih kemampuan kita untuk melakukannya. Ada zuhud yang nggak bisa, tapi tiba-tiba ada, gitu. Bisa tiba-tiba tanpa usaha dari kita atau berkatnya usaha kita itulah akan muncul di kita zuhud yang kita nggak mampu. Kalau dicari nggak bisa, nggak dapat, ya. Itu dua. Falladhi huwa maqdur, yang kita mampu tiga. Salah satu asya. Yang mampu, zuhud yang kita mampu ada tiga. Pertama, tarku talabil mafqud minad dunya. Itu. Yang pertama, meninggalkan mencari yang enggak ada dari dunia. Yang enggak ada enggak usah dicari, gitu. Kita udah ada rumah. Rumah yang kedua kan enggak ada, udah jangan cari udah. Kita rumah satu aja nikmatin, gitu. Udah ada kendaraan satu. Orang udah ada kendaraan 5. Kita enggak usah cari yang ketiga, keempat, kelima itu enggak usah cari, yang ada aja udah. Meninggalkan mencari yang enggak ada. Jangan ini udah ada kebun 10 hektar masih mau lagi kebun ini masih lagi mau satu pulau maunya kebun punya dia semuanya. Mau habis itu masuk macam-macam nggak ada habis-habisnya, ya kan? Udah ada rumah di Condet, Anda belum punya rumah tuh di Pasar Minggu, Anda belum punya rumah tuh di Kalibata, belum punya rumah. Jadi yang nggak ada dicari. Nah ini dia nggak habis-habis dia itu, nggak ada ibadahnya tuh orang itu. Itu pertama, zuhud pertama meninggalkan yang nggak ada dari dunia, nikmatin yang ada. Yang kedua, wa tafriqul majmu' minha. Yang kedua, mengeluarkan yang terkumpul daripadanya. Yang udah ada dikeluarin, sedekah, keluarin, belanjain. Buat anak, jangan pelit sama anak, sama istri, sama keluarga. Ini sedekah sama orang getol. Sama anaknya jajan, dihitung. Hari kan udah, kok minta lagi? Dia sama orang lain gur. Lebih afdal sedekah sama keluarga daripada sedekah sama orang lain. Dua pahalanya. Ada sedekah juga, ada silaturahmi juga, ya, ada menjalin hubungan yang baik. Warisan, nggak mau dia warisannya buat keluarganya. Sedekah, dia pengen dapat nama kan, sedekah ke masjid ini sebelum meninggalnya, ini wasiat, ini harta saya buat masjid, ini buat ini gini. Ntar disebut di masjid kan, ini sumbangan dari bulan bin bulan. Mendingan yang dapat waris, kecuali ahli warisnya memang udah kaya, ya kan. Ini kalau ahli warisnya masih butuh, dia diambur sama dia sebelum meninggal. Mendingan kayain ahli waris, kan ada sedekah juga di situ, ada pahala sedekah, ada pahala kerabat, ya kan, ada pahala silaturahmi. Nah, ini enggak, ya kan. Jadi membagi-bagikan yang terkumpul itu termasuk zuhud. Yang ada udah terkumpul sama kita enggak pelit. Di antara enggak pelit buat diri kita. Buat diri kita jangan pelit juga. Kita butuhnya apa, beli, belanjain. Allah suka, jangan medit gitu. Ngumpulin aja. Kalau kapan ada keluar, simpan aja. Dia demen lihat nominal. Wah, ini tahun ini target Anda mesti sampai 200 juta. Tabungan Anda mesti nembus batas 200 juta. Ntar dapat 200 juta baru Anda mau nikmatin. Udah sampai 200 juta. Enggak, saya kayaknya bisa 250 ini, ya kan? 250 aja deh dulu. Nanti pas 250 baru ntar umroh deh. 250 sayang lagi. Nah, jadi itu namanya, itu enggak zuhud ya. Zuhud itu mesti membagikan yang terkumpul. Yang minimal yang wajib. Kalau dia ada sedekah wajib, zakat itu nggak boleh, nggak sama sekali. Itu, jadi dia kalau ada zakat wajib, itu nggak boleh, nggak ada cerita. Itu kan itu bukan zuhud lagi namanya, udah haram itu. Kalau sampai ada zakat dia nggak keluarkan zakat. Jadi jangan masa bodoh sama zakat. Jadi kalau kita, anak nggak ada zakat, dari mana nggak ada zakat? Tanya dulu, kita bahas dulu. Zakat itu apa saja, berapa uang berwajib zakat, ya kan? Dia baru dapat waris 300 juta, ya kan? Anak nggak ada zakat, kan warisan, nggak ada zakat. 300 juta udah wajib zakat. Jangan 300 juta, berapa? Minimal berapa? 80 juta. Ya kan, kalau tabungan kita sudah ada 80 juta, itu udah tiap tahun mesti keluarin zakat. Keluarin zakatnya wajib. Itu kalau ada Sayyidina Abu Bakar, perang itu sama orang yang nggak bayar zakat. Diperangin, keluarin pakai pedang, keluarin atau enggak? Gitu. Walaupun muslim, diperangin gitu. Nah, kayak kewajibannya kayak sholat apa enggak? Sholat kan gitu juga. Kalau nggak sholat kan dipenggal kan. Ini juga. Cuman orang ancam sholat apa enggak? Kagak mau sholat, ya. Dipenggal nih kalau nggak sholat. Nggak mau, ya. Dipenggal.
Mau nggak sholat? Ya masa nggak mau sholat? Kalau nggak sholat dipenggal. Ya sholat aja kan, baru cuma 2 menit. Oh, sholat, nah, lepas, nggak dihukum. Zakat gitu juga, keluarin nggak? Kalau nggak keluarin diancam sama pedang, sama Sayyidina Abu Bakar. Kan pernah ada kisahnya. Satu kampung tidak mau bayar zakat setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, maka pasukan dikumpul, pasukan serang. Ketika pemimpinnya Sayyidina Abu Bakar, kalau nggak keluarin kita perang, gitu. Akhirnya keluarin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, apa yang ketiga? Watarku iradatiha wa ikhtiyariha. Dan yang ketiga terakhir, meninggalkan maunya kita, maunya kita bukan urusan dunia lagi. Gitu. Maunya kita bagaimana akhirat kita selamat, bagaimana kita selamat di akhirat, maka mau dunia semuanya itu kita tangguhkan. Maunya yang baik-baik aja, ya, yang dunia yang tidak mengganggu akhirat aja. Itu yang berikutnya, wa amal zuhud allati ghairu maqdur wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عليم يا سميع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطاء والجود والإحسان أسلم لنا سريرا وناور المسيرا وأسلم القلوب واغفر لنا ذنوبا واستر لنا العيوب وعافنا مذنوبا واكسر بالقلوب واكفنا المذنوبا وإذا ما وصلنا فاستر كما سترت واجب كما كذبت واجب كما كرجت أكرمي بما عظمت وما به مددت واختر لي مكسرت به وما عرفتنا واكتب لنا بالحسنى يا رب واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا ونفسنا يغفر باللسان ما ليس بالجنان ونزيل الإحسان ونوفي بالمتانى نأمر بمن نعمى ما نافي ولدنا يسأل المساوي ما زدتنا بعامي نورا للخلاعي وللغرام نابي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على ما أسرفنا فاغفر علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو نيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
وإلى الحسنى بحرمته